Bapak gua masih berdiri di depan pintu sambil megang kotak hitam itu. Kotak hitam itu dipegang erat-erat, dan beberapa detik kemudian terdengar suara pintu kebuka pelan dari luar. Padahal nggak ada satupun dari kami yang nyentuh gagangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku. Jadi aku di sini mau minta maaf kalau misalkan kualitas video aku nggak sebagus kayak kemarin, karena ini udah nggak bisa hidup lagi, udah nggak nyala, udah benar-benar mati. Mohon maaf banget. Ya semoga bisa kembali lagi, bisa kebeli lagi, dan atau bisa ngebenerin ini. Sekalian jangan lupa like, comment, and subscribe buat aku bisa beli lagi kamera atau benerin kamera ini. Oke, terima kasih. Pintu depan kebuka pelan sampai bunyi gesekan kayunya kedengaran panjang banget di rumah yang lagi sunyi kayak gini. Gua masih inget suara itu kayak aneh, lebih bikin takut daripada gedoran sebelumnya. Kalau tadi rasanya kayak ada yang marah dan maksa masuk. Kalau sekarang malah mereka itu udah nggak perlu maksa masuk lagi. Kayak rumah ini tuh memang punya mereka. Nyokap langsung mundur sambil nutup mulut supaya nggak teriak. Sedangkan bapak gua masih berdiri kaku di depan pintu dengan wajah yang makin pucat. Dari posisi gua berdiri, gua nggak bisa langsung lihat siapa yang ada di luar karena ruang tamu gelap dan cahaya lilin kecil cuma cukup buat nerangin setengah ruangan. Tapi gua masih bisa dengar suara air netes dari luar rumah. Kayak banyak puluhan orang habis kehujanan berdiri di depan pintu sambil nunggu dipersilahkan masuk. Terus pelan-pelan ada satu kaki melangkah masuk ke rumah. Dan yang bikin gua makin gak nyaman, kaki itu normal, bukan kaki serem. Bukan kaki serem kayak di film horor. Cuma kaki manusia biasa yang basah, penuh lumpur, dan jalannya lambat banget. Orang pertama yang masuk itu Pak Roni. Masalahnya Pak Roni ini udah mati 2 bulan yang lalu. Baju yang dipakai malam itu masih sama kayak waktu dikubur. Kemeja coklat lusuh dan bagian dada agak gosong, karena katanya waktu meninggal dia sempat jatuh di dekat tungku dapur. Mukanya makin pucat banget, bibirnya hitam dan matanya kosong kayak ikan mati. Tapi Pak Roni gak ngeliat gua ataupun nyokap. Dia cuma natap bapak gua lama banget, sampai akhirnya ngomong pelan-pelan dengan suara serak yang bikin tengkuk gua dingin. Belum selesai. Bapak gua langsung gemeter. Gua bisa lihat jelas tangan beliau yang megang kotak hitam itu sampai uratnya keluar semua. Bapak cuma jawab pelan sambil napasnya putus-putus. Gua udah kasih semuanya. Kurang apa lagi? Tapi Pak Roni gak jawab. Dari luar rumah malah muncul suara langkah kaki lagi, satu persatu, dan beberapa detik kemudian orang-orang lain mulai masuk ke rumah gua. Ibu warung yang mati kebakaran masuk sambil nyeret kakinya yang gosong. Anak kecil tetangga gua yang meninggal demam berdiri depan dapur dengan muka pucat dan bibir biru. Laki-laki tukang bangunan yang gantung diri di belakang musola juga ada di situ. Lehernya masih miring gak normal. Mereka semua masuk pelan-pelan dengan keadaan basah kuyup, dan gak ada satupun yang natap gua sama nyokap gua. Semuanya fokus ke bapak gua. Rumah gua kecil, tapi malam itu rasanya penuh banget sampai napas aja sesek. Bau tanah basah nyampur anyir langsung memenuhi ruangan. Gua bahkan bisa lihat bekas lumpur netes dari kaki mereka ke lantai rumah. Bapak gua mundur pelan sampai nabrak meja makan, dan kotak hitam di tangannya jatuh. Isinya langsung tumpah ke lantai. Rambut, foto-foto, kuku, kain merah, semuanya nyebar. Dan di situ gue baru sadar jumlah foto di dalam kotak itu banyak banget. Puluhan, anjir, puluhan orang. Berarti selama ini bapak gue udah nyantet sebanyak itu. Nyokap gue nangis makin keras waktu ngelihat semua isi kotak itu. Sedangkan gua cuma berdiri beku karena kepala gua gak kuat nerima semuanya sekaligus. Terus salah satu dari mereka mulai ngomong lagi. Kali ini ibu warung yang suaranya keluar. Suaranya pelan banget, kayak orang lagi nahan sakit. Katanya cuma sebentar.
Habis itu semuanya ikut ngomong dengan suara lirih yang numpuk jadi satu. Katanya cuma sakit. Katanya nggak sampai mati. Katanya cuma mimpi buruk. Rumah gua langsung penuh suara bisikan sampai telinga gua sakit sendiri ngedengernya. Bapak gua akhirnya jatuh berlutut dan untuk pertama kalinya dalam seumur hidup gua ngelihat bapak gua nangis. Bukan nangis biasa, tapi nangis orang yang udah capek nyimpen takut bertahun-tahun. Dia terus bilang kalau dia cuma nurut dan semua ini bukan maunya dia. Tapi anak kecil yang berdiri dekat dapur tiba-tiba nengok pelan ke arah bapak gua dan nanya dengan suara kecil, "Disuruh siapa?" Tiba-tiba rumah langsung sunyi. Setelah pertanyaan itu keluar, nggak ada gerak, bahkan suara hujan di luar kayak tiba-tiba hilang. Lilin kecil di meja mulai goyang sendiri, kena angin dingin entah dari mana. Dan bapak gua pelan-pelan ngangkat kepala ke arah plafon rumah. Gua refleks ikut nengok, dan di detik itu badan gua langsung dingin total. Karena ternyata ada sesuatu yang dari tadi nempel di atas sana. Bentuknya kurus, tapi panjang banget. Tangannya nyangkut di balok kayu plafon kayak cicak. Dan mukanya nggak jelas. Bentuknya kayak daging meleleh. Tapi matanya banyak banget. Banyak banget. Kecil-kecil, penuh di seluruh muka dan lehernya. Dan semuanya lagi ngeliatin ke bapak gua tanpa kedip. Makhluk itu senyum pelan waktu bapak gua ngeliat dia. Terus dengan suara basah yang gak kedengeran kayak manusia sama sekali, dia ngomong pelan sambil ketawa kecil. "Sekarang giliran keluargamu." Makhluk itu turun dari plafon rumah kayak tubuhnya gak punya tulang. Tangannya panjang banget, sampai ujung jarinya nyentuh lantai duluan sebelum badannya. Bau busuknya langsung nyebar ke seluruh ruangan. Lebih parah dari bangkai apapun yang pernah gua cium. Gua refleks mundur sambil narik nyokap. Tapi kaki gua lemas sendiri waktu semua orang berdiri di rumah itu mulai nengok bareng ke arah gua dan nyokap. Tatapan mereka kosong. Tapi entah kenapa gue bisa ngerasa kalau mereka marah. Bukan marah biasa, tapi marah orang-orang yang hidupnya dihancurin pelan-pelan tanpa pernah ngerti kenapa. Bapak gue langsung bangun dan berdiri di depan gue sama nyokap. Dia gemeter parah, tapi tetap nyebar tangannya kayak mau nutupin kami dan sesuatu yang jelas-jelas gak mungkin bisa dilawan oleh manusia. Makhluk itu berhenti tepat beberapa langkah depan bapak gue. Semua matanya kedip bareng dalam waktu yang sama. Bikin gua langsung pusing karena cuma ngelihatnya doang. Terus dia ngomong lagi dengan suara yang sekarang lebih jelas. Walaupun masih kayak banyak mulut ngomong numpuk jadi satu. Dia bilang selama ini bapak gua selalu bayar permintaan orang lain pakai nyawa dan penderitaan orang kampung. Tapi setiap santet yang dikirim ternyata ninggalin utang. Dan utang itu gak pernah bener-bener hilang. Gua akhirnya ngerti kenapa bapak selalu bilang dia gak bisa berhenti. Karena setiap orang yang mati gara-gara santet itu bukan cuma jadi korban, tapi jadi semacam pengikut buat sesuatu yang selama ini dipelihara bapak gua. Makin banyak korban, makin kuat juga yang dipelihara. Bapak gua langsung jatuh sujud sambil nangis dan minta satu hal. Dia bilang jangan sentuh keluarganya, ambil aja dia. Sumpah, itu pertama kali gua ngeliat bapak gua bukan kayak orang yang ditakuti, tapi kayak orang tua capek yang dari dulu sebenarnya hidupnya dalam ketakutan sendiri. Makhluk itu diam beberapa detik sambil terus ngeliatin bapak. Terus pelan-pelan dia senyum lebih lebar sampai bagian wajahnya kayak robek sendiri. Dan semua orang mati yang berdiri di rumah gua ikut senyum juga dalam waktu bersamaan. Gua gak pernah lupa sama pemandangan itu selama hidup gua. Tiba-tiba semua lilin di rumah mati sekaligus. Akhirnya rumah gelap total. Dan dalam gelap itu gua cuma dengar suara bapak gua teriak kenceng. Pokoknya teriak kenceng banget. Untuk pertama kalinya sejak gua lahir, gua baru pertama kali ngedengar suara bapak kayak gitu. Bukan teriak marah, tapi teriak kesakitan yang benar-benar bikin darah dingin. Nyokap langsung meluk gua sambil nangis histeris.
Sedangkan dari ruang tengah, suara barang-barang mulai jatuh satu-satu. Meja kebalik, kaca pecah, suara dinding digaruk dari segala arah. Gua bahkan bisa ngedengar suara banyak orang ketawa di dalam rumah gua. Semua itu berlangsung cuma beberapa menit, tapi rasanya kayak lama banget. Sampai gua pikir rumah ini bakal hancur malam itu juga. Dan akhirnya semuanya berhenti dan tiba-tiba sunyi total. Hujan di luar masih turun, tapi suara di rumah hilang semua. Gua langsung nyari korek api dengan tangan gemeter dan berhasil nyalain lilin kecil yang tadi mati. Cahaya kecil itu langsung nunjukin kondisi ruang tamu yang udah berantakan total. Kursi patah, kaca pecah di mana-mana, lumpur penuhi lantai, dan semua orang yang tadi berdiri di rumah udah nggak ada. Yang gua lihat cuma ada bapak gua duduk sendirian di ruang tamu, tapi kondisi beliau udah nggak normal. Rambutnya yang tadi masih hitam, sekarang hampir semuanya putih. Kulit mukanya keriput, kayak orang yang tiba-tiba tua puluhan tahun dalam semalam. Matanya cekung dan napasnya berat banget sampai dadanya bunyi. Nyokap gue langsung lari meluk bapak sambil nangis. Tapi bapak cuma diam aja sambil natap ke depan kosong. Dan kalimat pertama yang dia keluarin bikin gue merinding sampai sekarang. Udah selesai. Besok paginya satu kampung heboh karena semua makam korban yang sempat rusak malam itu udah balik normal lagi dengan sendirinya. Gak ada jejak kuburan kebuka, gak ada lumpur aneh, gak ada apa-apa. Tapi sejak kejadian malam itu juga, semua kejadian aneh di kampung langsung berhenti total. Gak ada lagi orang sakit mendadak, gak ada bunuh diri aneh lagi, gak ada rumah kebakaran tanpa sebab. Semuanya mendadak normal. Tapi bapak gua gak pernah benar-benar pulih. Beliau masih hidup hampir setahun setelah kejadian itu, tapi kondisinya kayak orang yang ditinggal separuh jiwanya. Dia gak pernah keluar rumah lagi, jarang ngomong, dan tiap malam cuma duduk depan jendela sambil natap kebun bambu belakang rumah. Dia natap itu sampai pagi. Kadang gua masih suka mergokin beliau ngomong sendiri pelan kayak lagi minta maaf ke seseorang. Sampai akhirnya suatu pagi, nyokap nemuin bapak meninggal di kursinya. Gak ada luka, gak ada tanda sakit, tapi ekspresi mukanya aneh banget. Karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, bapak gua kelihatan tenang. Dan sejak bapak dikubur, gak pernah ada lagi orang di kampung yang berani nyebut soal santet. Bukan karena mereka lupa, tapi karena semua orang yang ngalamin malam itu sadar satu hal. Yang selama ini ditakutin bukan bapak gua, tapi sesuatu yang selama ini dipelihara di rumah kami.